wabarakatuh. Oke. Pagi semuanya. Oke. Mohon izin ketua kelas, silahkan dimulai kelasnya. Untuk memulai kelas kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Silakan Pak. Silakan, terima kasih. Oke. Oke, saya absen dulu ya. Mohon izin yang saya panggil Yahud ya, teman-teman. Sorry. Mas Aditya ada? Hadir, Pak. Halo, Aditya. Tolong semuanya kameranya diaktifin ya, kecuali ada kendala COVID atau apa, lagi isoman. Karena ini pertemuan terakhir, minggu depan sudah nggak ada pertemuan, nanti kita kuliah ke-14, kuliah bersama. Mas Aditya ada? Hadir, Pak. Oke. Mbak Afifah? Hadir, Pak. Mas Ahmad Naufal? Hadir, Pak. Mbak Amalia? Hadir, Pak. Mbak Afifah sama Mbak Amalia, video camnya nyalain ya. Mbak Anita? Hadir, Pak. Oke. Mbak Anissa Eka Banowati? Hadir, Pak. Mbak Arsita? Hadir, Pak. Oke. Oke. Mbak Audrey? Oke. Mbak Aurora? Hadir, Pak. Mas Azhar? Hadir, Pak. Smokers gak Mas Azhar? Iya, Pak. Smokers? Alisap? Oke, nggak apa-apa. Silahkan. Daripada ngantuk, gitu ya. Oke. Kecuali di ruang kelas ya. Nggak apa-apa. Kuliah saya Anda sambil minum, ngopi, segala macam boleh. Ya. Tapi tolong perhatian aja. Kita diaktifkan. Mbak Dinda, silakan. Ada? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Mbak Elisafan. Mas Elisafan. Hadir, Pak. Habis nama depannya kirain cewek. Sorry Mas ya. Nggak apa-apa. Mbak Fadila Kinasi. Sekar Kinasi. Hadir, Pak. Mas Faris. Hadir, Pak. Mas Grafta. Hadir, Pak. Mas Grafta domisili mana? Binjai, Pak. Sumatera Utara. Nama panjang marganya ada? Ada, Pak, tapi nggak dicantumin. Udah dari akte. Aktanya semua singkal ini. Orang tuamu bagus itu. Nggak menyusahkan anaknya kalau ujian. Nggak repot. Ya, itu saya. Beli ide bagus, gede, suta, mahal, lencana. Wah, panjang kali pun. Hadir, Pak. Apa panggilannya ini? Suta, Pak. Suta. Oke. Mas Juan Martin. Hadir, Pak. Ini kayaknya Mas Bagus Suta pernah di kelas saya ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke, sorry. Mas Muhammad Arif. Hadir, Pak. Mbak Niputu. Hadir, Pak. Kalau perempuan Bali apa? Apa ya, Pak? Panggilannya ya, Pak? Bisa G. G. Oh, oke. Kalau laki-laki kan beli ya, kakak. Oke. Mbak Raden Rara Putri lagi isoman tadi ada kabarnya. Ada hadir Mbak Rara? Hadir, Pak. Enggak isoman, Pak. Oh, sorry. Ya. Yang isoman Mbak Sherly ya? Mbak Sherly yang isoman Mbak Sherly ya? Bukan, Pak. Mbak siapa ini? Sherly apa Sherly yang tadi isoman? Sherly ya? Eli mungkin. Iya, oke. Sorry. Mas Renanda? Hadir, Pak. Mas Renaldo? Hadir, Pak. Oke. Tolong
Tolong kameranya Mas Renaldo ya. Mas Ricky Fajar. Hadir, Pak. Mbak Runeva. Mbak Runeva ada? Belum kelihatan ya. Mbak Seli Azahro. Ini yang Hadir, Pak. Yang isoman ya. Hari keberapa, Mbak? Sudah isoman? Iya, Pak. Hari keberapa? Hari ketiga. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Terima kasih, Pak. Positif saja, makan yang banyak, enggak usah takut gemuk. Jangan nonton drama Korea yang bikin bad mood, nonton yang ceria-ceria aja. Gitu. Oke, Mbak Sherly Rosalina. Mbak Siti Nurhaliza. Hadir, Pak. Ada Siti Nurhaliza di sini ya. Sorry. Mbak Sofi Windy. Hadir, Pak. Oke, Mbak Sofia. Mbak Sofia ada? Mbak Sofia belum hadir. Oke, Mas Yaim. Sofia, maaf Pak. Sofia sudah hadir Pak, itu dicek. Katanya mic-nya sedang bermasalah. Sorry, gimana? Sofia sudah hadir. Masalah, oke, Mbak Sofia ya, terima kasih. Mas Yaim ada, Mas Yaim? Hadir, Pak. Yaim itu artinya apa, Mas? Jenderal. Jenderal besar. Oke, berarti yang belum kelihatan Mbak Runeva ya? Ada kabar Mbak Runeva? Kenapa dia? Mbak Runeva? Mana Mbak Runeva? Mbak Runeva hadir? Speak up Mbak Runeva. Mic-nya bermasalah. Oke, thank you. Oke, alhamdulillah hadir semua. Termasuk yang isoman, enggak apa-apa, silakan mendengarkan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai, bismillah. Hari ini pertemuan ke-13. Pertemuan terakhir kelas. Karena insya Allah hari Sabtu kita ada kuliah umum. Mbak Dinda udah tahu ya, ada kuliah umum Mbak Dinda ya. Kuliah umumnya mudah-mudahan. Saya kenapa nabrak waktu asar. Oke, ada dari Hakim, Pak Dudi. Saya biasa melinggil beliau Mas Dudi, tapi sekarang kalau manggilnya harus yang mulia. Ya, Hakim kan yang mulia kita panggil. Dan saya dimintain tolong dari pihak pemohon banding atau kuasa hukum. Ya, saya memang sudah kuasa hukum, saya juga konsultan, sudah keluar ya dari Majid. Sayang tidak ada dari pihak terbanding, sayang saja. Kalau ada dari pihak terbanding seru, akan seru. Ya, akan seru lah. Pasti ujung-ujungnya begitu lah, pasti begitu. Nah gitulah. Apalagi Pak Dudi juga sama seperti saya, background beliau lebih banyak international tax. Beliau sangat kuat di transfer pricing, ya. Jadi kalau nanti mau menanyakan sengketanya, kan nanti terkait sengketa dan current issue, silahkan menanyakan tentang international tax, khususnya tentang transfer pricing, untuk menggali pemahaman beliau. Ya, sebagai hakim, jangan menggali pemahaman saya sebagai konsultan. Kalau saya sebagai konsultan adalah jualan saya ya, gitu. Nggak boleh jurus saya kasih lihat orang. Kalau hakim kan memang harus dikasih tahu bahwa yang adil tuh kayak gini. Gitu. Kalau konsultan hukum, no, kita sembunyikan semuanya ilmu kita. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pertemuan ini, bahwa hari ini kita akan membahas tentang, izin share ya, satu kesatuan yaitu putusan sidang, dokumen putusan sidang dan pelaksanaan putusan sidang. Ya, oke.
putusan sidang itu apa aja, sampai mirip keberatan, ya kalau menerima, menolak, segala macam. Ya, saya akan memperlihatkan satu buat kalian, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kalian nantinya kalau menjadi pegawai pajak ya. Saya perlihatkan ke kalian. Minggu lalu saya sudah perlihatkan ini enggak web Sekretariat Pengadilan Pajak? Belum ya? Ini adalah web Sekretariat Pengadilan Pajak. Di sini lengkap, nanti ada publikasinya, ada salah satunya adalah statistik. Oke, ini berkas sengketa menurut terbanding atau tergugat tahun ini. Nah, di bawahnya adalah berkas penyelesaian sengketa pajak. Ya, mungkin kalian baru melihat ini. Anda bisa melihat di sini total dari 2014 sampai 2020 ya. Total sengketa ada 72.000 yang disidangkan. Oke, ada 72.000 yang disidangkan. 2020 walaupun dalam pandemi ternyata nggak beda jauh dengan 2019. 10.000 sekian ya. Padahal dalam pandemi. Artinya apa? Artinya banyak sekali yang harus putus. Bahkan mungkin kalau itu tidak ada pandemi mungkin lebih lagi. Mungkin karena ketunda beberapa terkait pandemi. Oke. Yang jadi perhatian adalah Anda perhatikan nomor 6, nomor 5, dan nomor 7. Nomor 5, nomor 6, nomor 7 adalah keputusan yang sebagian besar kemenangan dari pemohon banding atau wajib pajak. Dari 72.000, keputusan mengabulkan seluruhnya permohonan banding 33.000. Hampir 50% ya. Hampir 50% dari total permohonan wajib pajak yang disetujui oleh majelis. Sedih lihatnya. Jujur walaupun saya sebagai kuasa hukum sekarang saya sedih melihatnya. Saya ada di bagian yang mungkin antara 2014 sampai 2019 karena 2020 saya sudah di luar ya. Sedih melihatnya di situ. Kemudian ada yang mengabulkan sebagian 33. Sebagian adalah 10.000. Jika Anda tambahkan 10.900 dengan 33 itu 44. 44 dibandingkan 72, wow, mungkin 60 sampai 70% kan. Kemenangan ada di wajib pajak. Ya, kemenangan ada di wajib pajak. Ini teman-teman yang nantinya insya Allah bekerja di kantor pajak harus jadi perhatian ya. Harus jadi perhatian. Kok bisa sih kantor pajak kalah di pengadilan? Banyak lagi. Ini baru kuantitinya, belum nominalnya. Bisa jadi yang dimenangkan kantor pajak nominal yang kecil-kecil kan? Ya enggak? Benar enggak? Bisa jadi bahkan ada kerugian lagi karena wajib pajak yang semula ditetapkan kurang bayar yang awalnya minta restitusi, keluar ketetapan kurang bayar, pengadilan menang, DJP wajib bayar imbalan bunga kan? Ya enggak? Wow, Anda bisa bayangkan. Makanya pada waktu pemeriksaan teman-teman, hati-hati. Ya. Saya sampaikan pada waktu pemeriksaan hati-hati karena semuanya sengketa itu bermula dari pemeriksaan. Ya. Semua sengketa mulai dari pemeriksaan. Produk hukum yang dijadiin sengketa adalah produk hukum hasil pemeriksaan, surat ketetapan pajak kan? Ya enggak? Ya, itu di situ teman-teman. Jadi hati-hati pada waktu Anda menetapkan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua artinya apa? Harusnya DJP itu berbenah bahwa sebetulnya sebagian besar kemenangan wajib pajak itu adalah kemenangan formal. Kemenangan yang hukum, bukan accounting. Mindset DJP, mindset kalian harus dirubah.
tidak pengen habis ini harus kuliah akuntansi kan gitu ya. Kalau bisa Anda belajar juga hukum. Belajar juga ilmu hukum ya, teman-teman ya. Karena banyak kali kekalahan DJP itu di ilmu hukum. Oke. Mohon izin ketua kelas. Siapa ketua kelas? Sorry, sebelum. Ya, Pak. Mas siapa namanya? Sorry. Azhar, Pak. Mas Azhar lagi di komputer nggak? Di laptop, Pak. Laptop, oke. Laptop, whatever lah. Tolong bantu saya bukakan undang-undang susunan dalam satu naskah atau apa, undang-undang KUP ya. Kemudian Yang versi Cipta Kerja, Pak. boleh Cipta Kerja, boleh yang lama. Silakan. Mbak Dinda hadir. Mbak Dinda, saya minta tolong Mbak Dinda bukakan PMK 17 terkait pemeriksaan. Minta tolong Mbak Dinda ya. Oke. Saya akan menggabungkan mulai dari pemeriksaan, keberatan, dan banding hari ini. Ya. Saya mau melihat apakah yang sudah disampaikan Pak Ferry itu di kalian itu nyangkut apa enggak. Kalau enggak nyangkut berarti ada yang perlu diperbaikin dalam kalian. Saya melihatnya bukan Pak Ferry enggak menyampaikan, maksud saya kalian harus siap nanti pada waktu beracara. Kalian kan kuliah tinggal 2 minggu lagi. Habis ini kalian sudah akan penempatan, wisuda penempatan. Harus sudah siap. Tolong Mas Azhar, ketua kelasnya, Undang-Undang KUP, Anda bukakan pasal 36 ayat 1. Mbak Dinda diperlihatkan PMK pasal 1 saja tentang definisi-definisi. Silakan. Izin share screen, Pak. Monggo, silakan. Dibacakan pasal 36 ayat 1 huruf D. Silakan Mas Azhar, bacakan ke saya pasal 36 ayat 1 huruf D. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa. Berhenti dulu. Ya, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ini kita sambil belajar pemeriksaan pajak. Nanti saya sambungkan sama keberatan karena kita kan belajar keberatan juga kan semester ini kan, dan nanti lanjut ke banding. Di sini DJP secara jabatan atau atas permohonan. Secara jabatan itu berarti DJP tahu kalau dia salah. Orang kalau udah tahu salah ngaku minta maaf gitu aja, udah selesai gitu aja kan, ya nggak, segera perbaiki. Yang kayak kemarin yang lagi rame Mbak Anissa Pohan menyadur Al-Baqarah ayat 29 berapa itu ya, 291 ya nggak. Orang Al-Baqarah aja adanya cuma 283 gitu. Nah itu dengan gentleman. Dia bukan gentleman ya, gentlewoman, beliau ngakuin salah. Dan segera menghapus posting itu dan meralat menjadi ayatnya 291. Yaitu secara jabatan dia. Nah, atau atas permohonan wajib pajak. Jadi ada yang minta tolong Mbak salah itu, tolong dibetulin kan gitu. Itu permohonan orang lain. Nah ini atas permohonan wajib pajak, DJP secara jabatan ngaku salah, atau atas permohonan wajib pajak kemudian diteliti, oh iya gue salah nih, gitu kan. Dapat membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan. Anda mengajukan keberatan itu atas ketetapan pajak kan? SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB ataupun putusan-putusan STP dan segala macamnya, potput segala macam. Ya. Yang dilakukan tanpa. Jadi SKP itu kalau kalian belajar pemeriksaan akan disampaikan ke WP SPHP kan?
surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang akan ditanggapin 7 bisa diperpanjang jadi 10 hari. Benar nggak? Dosen pemeriksaan kalian siapa? Si Helmi. Pak Helmi. Pak Ya? Robi, Pak. Robi siapa panjangnya? Pak Robi Trianto. Robi Trianto, oke. Nah, itu SPHP ditanggapin 7 sampai 10 hari kerja kan? Ya nggak? Oke. Nah, pada saat pembahasan akhir, nah, itu nyambungnya kalau di keberatan SPUH, surat pemberitahuan untuk hadir. Ya nggak? Sebelum keluar surat keputusan keberatan, akan disampaikan surat pemberitahuan untuk hadir. Masih ingat kan? Masa baru berapa bulan yang lalu lupa? Gitu. Masa baru berapa bulan yang lalu lupa? Saya aja ingat kok. Gitu. Oke. Oke. Nah, dengan adanya SPHP itu nanti akan ditanggapi oleh wajib pajak. Benar nggak? PMK 17 Mbak Dida. Oke. Oke, tolong Mbak Dinda nanti siap-siap share PMK 17 ya. Dengan adanya SPHP tadi, nanti akan ditanggapi wajib pajak dan akan dilakukan pembahasan akhir. Di sini, SKP itu bisa dibatalkan jika tidak ada SPHP. Jadi wajib pajak merasa dan memang benar tidak ada SPHP. Begitu juga kalau keberatan tidak ada SPUH akan batal tuh surat keputusan keberatan. Kedua, atau nomor 2-nya D yang nomor 2 tanpa melalui pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Tanpa melalui pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke, Mbak Dida, monggo perlihatkan PMK 17 dulu Mbak Dida, silakan. Gantian Mas Azhar. Mbak Dida kenapa itu tutup terus? Kayak pakai cadar gitu. Ada apa dengan mulutnya? Malu, Pak. Silakan. Silakan perlihatkan PMK 17. Oke, definisi pembahasan akhir, silakan. Lanjut ke bawah. Oke, nomor 17. Anda perbesar itu biar teman-temannya semuanya baca. Coba 100% mungkin boleh. Silakan dibaca Mbak Dinda. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi. Oke. Kata kuncinya adalah ditandatanganin kedua belah pihak. Jadi sesuai prosedur setelah di PMK 17 nanti ada tambahan di PMK 184 ya. Itu pada saat pemeriksaan nanti akan dikasihkan SPHP, wajib pajak harus menanggapin dalam tempo 7 hari, bisa diperpanjang 10 hari. Kemudian wajib pajak akan diundang ke KPP untuk dilakukan pembahasan akhir. Benar nggak? Prosedurnya gitu kan? Nah, undangan pembahasan akhir. Nah, pada saat pembahasan, wajib pajak bisa tetap tidak setuju, sehingga tidak timbul utang pajak. Bisa setuju yang nanti timbul utang pajak. Yang kalau kalian ajukan keberatan, wajib dibayar minimal yang disetujui. Benar nggak? Oke. Nah, jika tidak setuju dan wajib pajak bisa mau ngajukan QE itu masih boleh. Nah, sekarang yang jadi kasus adalah bagaimana jika kalau tanpa SPHP udah jelas tadi kan SKP-nya batal. Bagaimana jika wajib pajak tiba-tiba dapat SKP, memang dia udah dipanggil SPHP, panggil undangan pembahasan. Pembahasan sudah hadir kebetulan ini dalam rangka pandemi via Zoom. Zoom meeting kan? Ya enggak? Kan ada ya pembahasan elektronik itu via Zoom. Jadi dia sudah hadir, dilakukan pembahasan, tetapi dia tidak setuju dan mau QE,
Tetapi kantor pajak mengeluarkan ketetapan berdasarkan hasil pembahasan tadi dan WP belum tanda tangan. WP belum tanda tangan. Nah, tindakan hukum apa yang bisa diajukan wajib pajak? Dia pasti keberatan. Ya enggak? Nah, kalau dia keberatan wajib pajak, menurut Mas Yaim, kalau Anda sebagai penelaah keberatan, pengadilan semu kan, keberatan dianggap pengadilan semu kan? Pak Ferry sampai ini tuh enggak, pengadilan pajak itu pengadilan semu. Keberatan itu pengadilan semu. Menurut Mas Yaim, permohonan keberatan wajib pajak atas hal itu dan disangtokan ke pasal 36 ayat 1 huruf D, dan dia melampirkan dia belum tanda tangan itu, kalau Anda sebagai penelaah keberatan, Anda terima nggak permohonan wajib pajak? Kalau saya kayaknya tidak, Pak. Soalnya Tidak Anda dianggap terima? disetujui gitu, Pak. Dianggap tidak disetujui. Kenapa dianggap disetujui? Karena ada BA-nya. BA BA-nya kalau kan tidak mau belum tidak ditandatangani? gitu. Tadi WP-nya setuju, kan Pak, datang tapi nggak mau tanda tangan kan, Pak? Bukan nggak mau tanda tangan. Kan kita via Zoom meeting. Oh. Ada prosedur terkait pandemi ini bahwa Zoom meeting dianggap sebagai pembahasan. Nanti dokumen itu akan dikirim hard copy ke wajib pajak untuk ditandatangani, kemudian dikembalikan ke KPP. Berarti kan nggak ditanda tangan, soalnya nggak dikirim gitu ya, Pak? Bukan cuma nggak tanda tangan, wajib pajak pada waktu pembahasan, wajib pajak kan tadi sudah saya sampaikan, dia minta QE. Dia akan mengajukan QE. Berarti kalau ngajuin QE kan belum closing, Mas. QE bisa diajukan maksimal 3 hari sejak ditandatanganin risalah pembahasan. Ya enggak? Dosen kalian pemeriksaan siapa sih? Coba dosen kalian tuh. Oke, coba belajar lagi nanti PMK 17 ya, teman-teman ya. Jadi intinya di sini, intinya wajib pajak menerima SKP, tapi dia belum tanda tangan berita acara, risalah, dan ikhtisar. Kemudian wajib pajak mengajukan keberatan atas SKP tersebut. Menurut Anda, kalau Anda sebagai kantor pajak, Anda terima nggak permohonan wajib pajak itu? Mas, Mbak Semara, coba Semara. Iya, Pak. Menurut Mbak Semara diterima nggak permohonan wajib pajak? Kalau menurut saya, karena kalau memang sudah ada permohonan untuk QE tapi tidak ditindaklanjuti oleh KPP, sebagai penelaah keberatan mungkin saya menyetujui WP-nya, Pak. Mohon maaf, Pak, terdengar, Pak? Oke, dengar. Oh iya. Coba diulang, Mbak. Ya, jadi kalau memang sudah ada bukti bahwa wajib pajak mohon QA kepada tim pemeriksa, namun tim pemeriksa tidak menindaklanjuti QA tersebut, maka saya kalau saya sebagai penelaah keberatan mungkin akan menyetujui keberatan dari wajib pajak, Pak, berdasarkan bukti kalau sudah ada permohonan QA. Oke. Berarti belum tuntas kalian, ada yang masalah dengan belajar pemeriksaan kalian. Saya sampaikan, Anda boleh ngajukan QE, ya. Maksimal adalah 3 hari sejak ditandatanganin risalah. Jadi risalah ditandatanganin, tapi belum tanda tangan berita acara dan ikhtisar. Ya, nanti dengan berkas itu Anda mengajukan QE. Nanti tim QE dibentuk. Habis itu ada risalah QE, baru risalah QE itu akan dijadiin oleh KPP untuk meng-closing berita acara dan ikhtisar. Jadi QE itu harus diajukan tertulis. Enggak, pada waktu diskusi pembahasan itu, wajib pajak udah bilang, saya nggak setuju nih, saya mau QE. Yang pada intinya bukan masalah QE atau apa, Mbak Semara. Pada intinya, SKP terbit, tapi WP pada tangan berita acara, risalah, dan ikhtisar. SKP terbit karena ada LHP, laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan terbit jika sudah ada berita acara, risalah, dan ikhtisar. Ternyata berita acara, risalah, dan ikhtisar belum ditandatanganin oleh wajib pajak.
sesuai PMK 17 nomor 17 ini harus ditandatanganin. Kira-kira batal nggak? Mbak Siti Nuralisa, coba ilmu dari Malaysianya. Monggo Mbak Siti. Batal, Pak. Batal karena Kan harusnya ada ada BA, risalah sama ikhtisar yang ditandatangani WP terlebih dahulu. ya seharusnya dengan tadi kembali ke tadi yang harusnya ditolak. Harusnya diterima. Jadi SKP-nya harusnya batal demi hukum, teman-teman ya. Harusnya SKP-nya batal demi hukum, teman-teman. Jadi wajib pajak bisa mengajukan banding. Fakta yang terjadi, saya nanganin hal itu, ditolak di kantor pajak. Wajib pajak mengajukan restitusi 30 miliar. Hal itu terjadi, ditolak, dan naik ke pengadilan pajak. Dan akhirnya saya dimarah-marahin teman saya, mantan-mantan pemeriksa itu. Ya nggak bisa lah bos, sekarang aku udah di luar. Di pengadilan beracara sama mereka. Itu yang kadang kekalahan DJP. Tetapi kami harus bisa memaklumin, karena saya juga mantan orang dalam. Karena kalau diterima, otomatis LP akan keluar, akan cash flow terganggu pada waktu pandemi COVID kemarin. Kalau sampai di pengadilan baru diterima, cash flow-nya kan agak terhambat. Dan di sisi lain pada saat itu belum keluar Omnibus Law. Kalau belum keluar Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, imbalan bunga 2% per bulan. Benar nggak? Dengan Undang-Undang Omnibus Law yang diketok palu November, itu cuma menjadi 1% per bulan. Dua pihak saling berhitung. Sebetulnya DJP tahu ada yang salah. Paham nggak? Karena udah jelas tadi pasal 36 ayat 1 huruf D. Tidak ditandatanganin peraturan pelaksana tentang PMK itu, tadi bahwa harus ditandatanganin kan. Jadi kayak gitu nanti teman-teman fakta di lapangan pekerjaan, dan itulah yang nantinya kenapa DJP banyak kalah di pengadilan pajak, salah satunya hal itu. Oke, nanti yang hari Sabtu itu kalian bisa bertanya ke hakim deh. Ya. Sayang aja di sana nggak ada pihak terbandingnya yang dari penelaah keberatan kantor pusat mungkin. Oke, terima kasih Mbak Dinda, silakan di close. Itu untuk saat ini ya, untuk merefresh keberatan Anda ya. Dan merefresh saja bahwa ternyata Anda masih perlu belajar lagi ke pemeriksaan, Anda perlu belajar lagi keberatan ya, sehingga mudah-mudahan ke depannya DJP menang. Nah itu yang saya sampaikan, kok sampai banding banyak kalah, ya pemeriksaannya yang kalah di situ. Ya teman-teman ya nggak? Fungsi pajak tetap fungsi nomor 1 budget, kedua reguler. Anda pernah nggak dapatkan buku atau penulis yang bilang fungsi reguler nomor 1, budget nomor 2? Tidak ada kan? Tidak ada teman-teman. Selalu fungsi pajak nomor 1 budget, mencari penerimaan dulu. Itu yang ada di mindset saya dan beberapa teman pada waktu jadi pemeriksa, yang penting penerimaan. Saya pada waktu di Kanwil khusus, target penerimaan saya 300 miliar setahun. Ada yang di kemarin PKL di KPP daerah. Mbak Anissa kemarin PKL-nya di mana Mbak Anissa Eka? Di KPP Surakarta, Pak. Berapa targetnya? Kurang tahu, Pak, karena saya WFO. Oh, kemarin ada yang teman yang di Banyuwangi. BFP maksud saya, Pak. Ada Mas Ahmad Novel, berapa targetnya Mas Novel? Ada di sini. Iya, Pak. Targetnya berapa kemarin di KPP-nya? Kurang tahu, Pak. Saya kebetulan di Kanwil kemarin PKL-nya. Kanwil justru malah tahu targetnya. Tapi bukan di bagian keuangannya gitu, Pak, dapatnya. Oke. Rata-rata Pratama itu teman-teman targetnya itu hanya sampai 100%. Jadi Kanwil khusus yang di Kalibata ditambah LTO yang di Sudirman itu
targetnya adalah 80% dari total penerimaan negara dari sektor pajak. Sisanya 20% dibagi 300 KPP Pratama seluruh Indonesia. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana pekerjaan teman-teman yang di KPP LTO di Sudirman dan KPP khusus di Kalibata ya. Itu. Saya pada waktu pindah Makassar teman-teman 2019 Oktober, saya Desember 2019 sudah mengundurkan diri. Target KPP Makassar Utara pada waktu itu hanya 75 miliar. Pada waktu saya di Kanwil khusus sendirian target saya 300 miliar. Ya. Dan alhamdulillah walaupun saya di Makassar cuma bulan Oktober, Desember saya ngajuin mundur, Februari keluar SK saya, dalam tempo 5 bulan saya bisa masukkan penerimaan KPP Makassar 60 miliar. Jadi banyak yang belum kegali di daerah ternyata. Mudah-mudahan nanti zaman kalian kegali ya. Mudah-mudahan. Cuman seperti saya sampaikan, perkuat di pemeriksaan, jangan sampai nanti kalau dibanding ketemu saya kalah atau ketemu senior-senior kalian kalah. Karena probabilitas kemenangannya sedikit sekali itu. 70% DJP kalah. Ya, 70% DJP kalah. Oke, monggo silakan ketua kelas diatur yang presentasi hari ini. Silakan. Diatur waktunya masing-masing 20 menit ya. Nanti di antaranya sesi tanya jawab. Silakan. Baik Pak, izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kombat 3 akan mempresentasikan materi tentang putusan pengadilan pajak dan contoh dokumennya. Jadi kelompok kami ada Michelle, Arif, Putri, Renanda, Ricky, Sally, dan Siti. Oke, yang pertama, di pasal 77 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang pertama, poin pertama, putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada ayat kedua, pengadilan pajak dapat mengeluarkan putusan selah atas gugatan berkenaan dengan permohonan penundaan atas pelaksanaan penagihan pajak. Yang ketiga, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Di pasal 78, putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertama ada hasil penilaian pembuktian, yang kedua peraturan perundangan-undangan perpajakan, yang ketiga keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim di sini maksudnya adalah keyakinan hakim yang didasarkan pada hasil penilaian pembuktian dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya di pasal 79, dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh majelis, putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hakim ketua. Namun, apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Lalu pendapat hakim anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan pengadilan pajak. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak yang bersengketa dapat mengetahui keadaan dan pertimbangan hakim anggota dalam majelis. Oke, selanjutnya yaitu adalah jenis putusan pengadilan pajak. Jadi berdasarkan pasal 80 ayat 1 dan 2 itu, ada 6 jenis putusan pengadilan pajak. Yang pertama itu menolak, kedua mengabulkan sebagian atau seluruhnya, yang ketiga menambah pajak yang masih harus dibayar, keempat itu tidak dapat diterima, kelima memunculkan kesalahan tulis dan atau hitung, keenam yaitu membatalkan. Dari keenam putusan ini, kalau seandainya dari semua putusan ini itu tidak bisa dapat diajukan gugatan, banding atau kasasi karena sifatnya itu sudah final. Baik, selanjutnya di pasal 81 Undang-Undang Pengadilan Pajak itu diatur mengenai
jangka waktu pengambilan putusan dengan acara biasa. Jadi untuk banding, putusan pemeriksaan atas banding dengan acara biasa itu jangka waktunya adalah 12 bulan sejak surat banding diterima. Sedangkan untuk putusan pemeriksaan atas gugatan dengan acara biasa, jangka waktunya adalah 6 bulan sejak surat gugatan diterima. Nah, untuk banding maupun gugatan ini dapat diperpanjang, jangka waktu pengambilan putusannya dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Next. Ya, perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal-hal khusus. Misalnya seperti adanya pembuktian sengketa yang cukup rumit dan pemeriksaan saksi yang memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, dalam pasal 83 dinyatakan bahwa putusan pengadilan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila tidak terpenuhi, maka putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya, putusan pengadilan itu memuat kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, dan atau identitas lainnya dari pemohon banding atau penggugat, nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat, lalu hari tanggal diterimanya banding atau gugatan, lalu ringkasan banding atau gugatan dan surat uraian banding atau surat tanggapan, surat bantahan yang jelas. Lalu pertimbangan dan penilaian bukti dalam hal terjadi dalam persidangan, lalu pokok sengketa, alasan hukum, amar putusan tentang sengketa, dan hari tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, dan keterangan kehadiran para pihak. Selanjutnya untuk yang pasal 85 ayat 1, 2, dan 3 akan membahas berita acara sidang. Pada ayat pertamanya, pada setiap pemeriksaan, panitera itu harus membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi selama persidangan. Ayat 2-nya, berita acara tersebut harus ditandatangani oleh hakim ketua atau tunggal dan bersama panitera. Jika salah satunya berhalangan, alasan berhalangan tersebut dinyatakan dalam berita acara. Namun jika hakim ketua atau tunggal dan panitera itu sama sekali tidak bisa atau berhalangan, berita acara tersebut ditandatangani oleh ketua bersama salah seorang panitera dengan menyatakan alasan berhalangannya hakim ketua atau tunggal dan panitera. Selanjutnya contoh putusan pengadilan pajak. Kelompok kami mengambil salah satu putusan pengadilan pajak yang terlihat pada slide yang terdiri atas 6 halaman.
Selanjutnya lagi. Dengan rincian sebagai berikut. Dengan nomor putusan pengadilan pajak PUT strip 81517 garis miring PP garis miring M.3B garis miring 27 garis miring 2017 pada tahun pajak 2005 dengan pokok sengketa bahwa nilai sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi terbanding atas DPP PPh final pasal 15 masa pajak Januari sampai dengan Desember 2005 sebesar Rp513.214.506.035 yang tidak disetujui oleh pemohon banding. Selanjutnya, putusan pengadilan pajak berupa menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding pemohon banding terhadap keputusan terbanding dengan nomor keputusan 186 garis miring WPJ .07 garis miring 2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang keberatan atas SKPKB PPh final pasal 15 masa pajak Januari sampai dengan Desember 2005 nomor 00008 garis miring 241 garis miring 05 garis miring 053 garis miring 13 tanggal 30 Oktober 2013. Untuk jangka waktu pengambilan putusan dilakukan dengan acara biasa karena dilakukan oleh 3 majelis yang terdiri atas 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota serta 1 panitia pengganti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman dibuka forumnya. Ketua kelompoknya silakan. Ada yang mau nanyain ke kelasnya, ke kelompoknya itu? Halo? Tadi sidang berapa bulan, Mas, sejak permohonan banding diterima? Dalam jangka waktu 12 bulan, Pak, pengambilan keputusannya. Pengambilan keputusan 12 bulan sejak? Coba slide Anda kan ada. Bisa aja slide-nya. SK keberatannya tanggal 21 Januari 2015, Pak. Pasal berapa, Mas? Ada pasal? Yes. Sebelum putusan ya, hukum acaranya. Nah, jangka waktu pengambilan keputusan. Sidang 12 bulan sejak diterima. Benar nggak? Bisa diperpanjang 3 bulan atau bagaimana itu? Kita buka undang-undangnya ya. Coba ditutup, saya bukain undang-undangnya. Jadi yang pertama masalah ini adalah kalian lupa bahwa saat ini ada pandemi. Permohonan banding ada kondisi kahar. Pelaksanaan sidang ada kondisi kahar. Pelaksanaan putusan pun ada kondisi kahar. Jadi, oke, saya coba baca undang-undangnya dulu ya. Udah terlihat, teman-teman? Oke. Pertama, kita baca dulu adalah permohonan banding. Nah, ini yang perlu kalian nanti lihat. Pasal 35 ayat 1. Monggo. Kelompoknya tadi bacakan salah satu. Bagian kedua banding pasal 35. Ayat 1. Banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. Ayat 2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat 3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding. Oke. Udah jelas di situ ayat 1-nya jelas, ayat 2-nya ngambil contoh jika keputusan
yang akan dibanding diterima tanggal 30 Mei, diajukan maksimal adalah berarti Mei, Juni, Juli, Agustus. Dan selalu kurang 1 harinya, tanggal 9 Agustus. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah nomor 3. Pada prinsipnya banding itu diatur ayat 2. Dimaksudkan agar mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan banding beserta alasannya. Nah, ternyata ada force majeure kayak pandemi ini nih. Pada waktu awal-awal kemarin pandemi. Saya takut nanti karena saya bikinkan soal kalian terkait pandemi ini. Apakah jangka waktu itu bisa diperpanjang apa enggak? Dasar hukumnya apa? Ya, dasar hukumnya kalian harus tahu. Misalkan saya bilang jangka waktu pengajuan banding wajib pajak saya tulis misalkan bulan April 2020. Ya enggak? 3 bulannya tuh. Berarti surat keberatannya, keberatan saya terima kan April, berarti saya terima Januari tuh. Nah, ternyata pada saat itu masuk kondisi kahar apa tidak karena pandemi. Nanti kalian baca tuh. Nah, berarti kan 3 bulannya nggak terpenuhi itu bisa jadi. Itu tertolak apa enggak? Ya, ini alasan formal. Kalau tertolak alasannya apa? Kalau enggak alasannya apa? Itu yang nanti jadi contoh buat kalian. Kami sekarang dosen sudah sepakat bahwa kalian itu harus mulai mengikuti perkembangan yang terjadi hal ini. Karena kita nggak tahu pandemi ini kapan berakhirnya. Kondisi kahar kapan berakhirnya. Bahkan kalian kalau mau tahu sidang di Jogja sama Surabaya sudah sidang online. Ya, sidang online sudah ada, Jakarta saja belum. Nah, jika ada kondisi kahar itu apa sih yang menjadikan kahar? Itu kalian harus tahu. Dan berarti bisa diperpanjang. Perpanjangnya berapa lama? Nah, keputusan itu yang harus kalian tahu di situ. Kalau sampai kalian nggak tahu ya nantinya permohonannya yang tertolak otomatis. Itu satu. Kemudian permohonan banding itu harus diselesaikan maksimal jika tidak ada masalah ya secara aturan. Tadi kan 12 bulan sejak permohonan diterima lengkap. Benar nggak? Sejak diterima lengkap. Pada waktu wajib pajak ngajuin banding, surat banding diajukan ke pengadilan pajak, kemudian surat itu akan dikirimkan ke kantor pajak untuk dipilihkan kantor pajak namanya SUB, surat uraian banding, atau istilahnya tanggapan dari kantor pajak atas permohonan banding WP tersebut. Nanti surat itu akan dikirim pengadilan pajak dan akan diteruskan ke wajib pajak pemohon banding. Nah, disitulah mulai beracara sebetulnya. Sehingga nanti bisa diputuskan formalnya terpenuhi apa enggak. Kalau formal enggak terpenuhi, ya sidang acara cepat bisa dilakukan. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan formalnya terpenuhi, kapan yang kemungkinan sidang paling lambat harus dimulai? Sejak disampaikan dokumen itu. Kapan? Teman-teman silakan. Ada yang bisa jawab? Kapan mulai sidangnya? Sidang dalam artian sidang yang pemeriksaan sidang di pengadilan itu. Yang ada hakimnya, ada paniteranya, ada pemohon dan termohon. Izin menjawab, Pak. Ya, siapa namanya? Saya Semara. Oke. Seingat saya dari penjelasan Bapak minggu lalu itu 6 bulan sejak diterimanya surat banding secara lengkap. Oke. Itu di ayat berapa, pasal berapa, Mbak? Oke, ada nggak? Nanti dicari ya, ada itu. Ya, ada di itu, yaitu di pasal 48. Ya, pasal 48, hakim tunggal itu juga, atau hakim majelis itu. Jika sidang, memulai sidang jangka waktu 6 bulan sejak surat banding diterima. Ya, ingat ya, sidangnya harus selesai 12 bulan, ada tektokan data dari pemohon banding, terbanding, dan pengadilan, dan akhirnya ketok palu. Sidang dibuka, tok. Nah, itu adalah paling cepat paling lambat 6 bulan sejak permohonan diterima lengkap ya, teman-teman ya. Ya, di situ. Oke. Sekarang saya tanya,
Ada hakim tunggal, 1 kalau sidang acara cepat. Ada sidang acara biasa, hakimnya 3. Kenapa hakimnya 3? Kenapa enggak 4? Kenapa enggak 2? Kenapa enggak 6? Silakan. Mas Aditya bisa jawab? Atau Mas Elisafan? Sorry tadi manggilnya Mbak. Kalau hakimnya genap nanti misalnya nggak sepakat terus harus voting, takutnya imbang, Pak. Yes, tepat. Alasan yang paling logik. Itulah kenapa majelis itu selalu ganjil, ya. Karena nanti takutnya pada waktu putusan kan mereka bermusyawarah karena tidak sepakat, karena akhirnya kan tadi disampaikan oleh tim voting ya. Nah, voting kalau genap nanti 2 ketemu 2 nggak ada putusan nanti. Dan apakah pernah terjadi dissenting opinion? Kemungkinan ada dissenting opinion. Dissenting opinion itu beda pendapat. Kalau di DPR mungkin walkout ya orangnya ya, walkout. Nggak setuju keluar walkout gitu. Kalau di pengadilan dissenting opinion pasti bisa. Hakim 3 itu pasti ada 1 yang nggak setuju gitu kan. Itu salah satu dari hakim nggak setuju. Nah, masalahnya apakah dissenting opinion itu akan dituangkan dalam putusan majelis? Tadi yang kalian baca itu kan salah satu contoh putusan majelis kan 3 hakimnya udah setuju ya. Keputusannya bulat ya. Coba tadi ditampilkan tadi. Contoh, belum ya? Mana contoh putusan majelis? Ada yang tampilin nggak tadi? Atau belum? Nanti habis ini yang berputusan majelis. Belum ya? Yang contoh keputusan majelis tadi ada nggak? Belum? Kalian nggak ada cap-nya itu, cap 186 ini. Sorry, keputusan majelisnya belum ada yang melihat nggak? Cap putusan 81517 punya nggak soft copy-nya? Oke. Coba dibuka kelompoknya. Kita lihat di bawah. Apakah mereka bermusyawarah mufakat atau ada dissenting opinion? Salah satu dari 3 orang majelis hakim nggak setuju. Silakan. Ada penyekatan nggak, Mas? Langsung ya. Ada putusannya, kelompok. Di PPT tadi ya, Pak? Iya kan ada tadi Anda tulis keputusan PUT 81517 ya. Ya kan? Coba dilihat putusannya, sedotan putusannya kayak gimana tuh. Ini, Pak. Coba ditampilin biar teman-temannya lihat. Udah share screen, Pak. Apakah lihat? Oh, no, putusannya mana? Oh, ini. Bukan, soft copy aja putusannya. Oh. Bentar, Pak. Oke. Ini, Pak. Coba ke bawah aja langsung di putusan. Putusan majelisnya sepakat ya atau ada yang nggak sepakat? Silahkan dilihat putusannya. Mengabulkan seluruhnya majelisnya. Oke. Memutuskan itu. Coba memutuskan, mengabulkan seluruhnya dan seluruh setuju kan? Tidak ada kalimat dissenting opinion ya. Tidak ada salah satu dari 3. Sorry, majelisnya berapa orang tuh Mas? Hakim ketua, hakim anggota paling bawah. Nah, dari 2 hakim anggota itu juga setuju semua ya, teman-teman ya. Tidak ada satupun yang dissenting opinion. Kalau memang nanti ada salah satu yang dissenting opinion, beda pendapat, itulah baru diambil voting ya. Tadi kan ada ya. Nah, yang dissenting opinion pasti akan menuangkan di situ bahwa tidak setuju dengan alasan ini gitu. Jadi putusannya tetap harus di voting. Tak mungkin misalkan ibaratnya yang satu menolak, yang satu menerima, yang satu menerima, ya berarti 2 menang 2 dong menerima.
menolak harus menuangkan sebagai dissenting opinion-nya dia. Gitu ya. Itulah yang terjadi di sidang. Oke, dilanjutkan kelompok 2. Atau ada mau ditanyakan lagi di kelompok ini? Silakan. Belajar hukum ya kalian ya. Gitu. Silakan kelompok berikutnya. Next. Lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pelaksanaan putusan. Next. Next. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Oke, bisa kedengaran, Mbak. Oh, iya. Mar, bisa di next. Ini anggota dari kelompok kami. Next. Yang pertama yaitu tentang overview putusan pengadilan. Putusan pengadilan pajak sendiri merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan pajak itu diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim. Dan yang terakhir, putusan pengadilan itu dapat berupa yang pertama menolak, mengabulkan sebagian dan seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, dan membatalkan. Next. Untuk definisi putusan sendiri itu ada 3 definisi yang kami cantumkan, yaitu pelaksanaan putusan adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan putusan banding, putusan gugatan, dan atau putusan peninjauan kembali. Putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Dan yang terakhir, putusan gugatan adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mario. Pelaksanaan putusan. Putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Apabila putusan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Lalu, apabila putusan pengadilan pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, kemudian untuk pelaksanaan putusan, salinan putusan atau salinan penetapan pengadilan pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal putusan pengadilan pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal putusan sela diucapkan. Lalu, putusan pengadilan pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Selanjutnya, wewenang pelaksanaan putusan banding dan gugatan. Nah, di sini ada perbedaan antara pejabat yang melaksanakan putusan banding dan gugatan. Kalau pejabat yang melaksanakan putusan banding adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, tempat wajib pajak terdaftar, atau tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan, atau tempat objek pajak diadministrasikan pada saat diterima putusan. Lalu pejabat yang berwenang melaksanakan putusan gugatan adalah pejabat Direktorat Jenderal Pajak
yang berwenang menerbitkan surat keputusan atau surat yang menjadi objek yang diajukan gugatan pada saat diterima putusan. Kemudian ada satu ketentuan lagi yang berbeda, yaitu apabila terdapat amar putusan yang membatalkan surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak, maka pejabat yang berwenang melaksanakan putusan gugatan tersebut adalah Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi kantor pelayanan pajak, tempat wajib pajak terdaftar, atau tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan, atau tempat objek pajak diadministrasikan pada saat diterima putusan. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Mario tadi, pejabat-pejabat tersebut harus melaksanakan putusan banding dan gugatan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Berikutnya terkait penerimaan putusan, bagi KPP yang menerima putusan banding, putusan gugatan, dan atau putusan peninjauan kembali, akan meneliti apakah putusan yang diterima merupakan wewenang dari KPP yang bersangkutan. Nah, jika KPP yang menerima tersebut ternyata bukan KPP yang bersangkutan, maka putusan tersebut diserahkan ke KPP atau unit kerja lain yang benar dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Kemudian terkait tata cara penerimaannya diatur dalam lampiran 1 surat edaran ini, yaitu surat edaran 41 tahun 2014. Next. Selanjutnya terkait dengan penelitian putusan. Pejabat yang berwenang melakukan penelitian atas putusan banding dan putusan gugatan yang mencakup keabsahan putusan dari adanya kemungkinan putusan yang tidak sah, kebenaran putusan dari adanya kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, keberadaan masih ada atau tidaknya objek sengketa, ketersediaan data dan atau informasi sebagai masukan untuk pengajuan peninjauan kembali, dan pemanfaatan data dan atau informasi dalam putusan untuk kepentingan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang lain. Untuk hasil penelitian putusan banding atau putusan gugatan dituangkan dalam LP2PP. Dalam hal berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa putusan banding atau putusan gugatan tidak sah, pejabat yang berwenang menunda pelaksanaan putusan dan mengirimkan surat pemberitahuan bahwa putusan tidak sah dan alasannya kepada pengadilan pajak dengan tembusan kepada wajib pajak dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya putusan. Next. Dalam hal berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa putusan banding atau putusan gugatan terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, pejabat yang berwenang menunda pelaksanaan putusan dan mengirim permohonan pembetulan putusan kepada pengadilan pajak dengan tembusan kepada wajib pajak dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Kemudian yang kedua, objek sengketa sudah tidak ada karena wajib pajak dan atau Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan hak dan kewajibannya sebelum adanya putusan. Pejabat yang berwenang mengirimkan surat pemberitahuan bahwa hak dan kewajiban yang berkaitan dengan sengketa sudah dilaksanakan dan alasannya kepada wajib pajak dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Kemudian untuk terdapat data dan atau informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, pejabat yang berwenang mengirimkan surat masukan data dan atau informasi kepada Direktorat Keberatan dan Banding dalam jangka waktu 45 hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Kemudian data dan atau informasi dalam putusan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang lain. Pejabat yang berwenang dapat menindaklanjuti pemanfaatan data dan atau informasi dalam putusan tersebut sesuai prosedur atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, bagaimana cara penanganan putusan banding dan gugatan yang tidak sah, maka dianggap sebagai putusan banding dan putusan gugatan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga pelaksanaan putusan ditunda sampai dengan diterima kembali putusan yang telah sah. Pejabat yang berwenang mengirimkan surat pemberitahuan bahwa putusan tidak sah dan alasannya kepada PP atau pengadilan pajak dengan tembusan kepada wajib pajak dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Berdasarkan pemberitahuan dari para pihak,
PP akan membacakan putusan kembali dalam sidang terbuka untuk umum dan atau mengadakan sidang dengan acara cepat kembali. Putusan banding dan gugatan yang sah dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya putusan. Pelaksanaan putusan banding dan putusan gugatan yang sah dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 mengenai pelaksanaan putusan banding atau angka 8 mengenai pelaksanaan putusan gugatan. Selanjutnya. Ya, Untuk pelaksanaan. Untuk pelaksanaan putusan banding, ada penerbitan SP2B. Oke, silakan. SP2B. Halo. Ya, selanjutnya mengenai pelaksanaan putusan banding, itu dimulai dari penerbitan SP2B oleh Kepala KPP yang menyatakan jumlah pajak sebelum dan sesudah amar putusan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Dan SP2B ini ada contoh formatnya di lampiran 5 SM41 tahun 2014. Kemudian dilanjutkan, Kepala KPP menindaklanjutinya dengan menerbitkan kembali surat ketetapan pajak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku terkait dengan pelaksanaan amar putusan yang membatalkan surat ketetapan pajak dalam hal terdapat ketidaksesuaian masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang dilakukan verifikasi, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan, dan menyangkut materi sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf H angka 5 huruf B yang ada di SM41. Kemudian dalam hal putusan banding menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, Kepala KPP menerbitkan SKP KPP dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya putusan. SKP KPP ini merupakan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak. Next. Kemudian, berdasarkan amar putusannya, pelaksanaan putusan banding itu ada 2 kelompok. Yang pertama yaitu pelaksanaan putusan banding dengan amar putusan selain membatalkan, dan yang kedua, pelaksanaan putusan banding dengan amar putusan membatalkan. Adapun untuk pelaksanaan putusan banding dengan amar putusan selain membatalkan, itu terkait amar menolak, tidak dapat diterima, kemudian mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, atau membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung. Kemudian pelaksanaan putusan banding dengan amar putusan membatalkan itu terkait amar membatalkan surat keputusan keberatan dan membatalkan SKP serta memutuskan materi atau jumlah pajak yang disengketakan. Kemudian membatalkan surat keputusan keberatan dan memutuskan materi atau jumlah pajak yang disengketakan. Yang ketiga yaitu membatalkan surat keputusan keberatan dan membatalkan SKP tanpa memutuskan materi atau jumlah pajak yang disengketakan. Atau yang terakhir itu membatalkan surat keputusan keberatan tanpa memutuskan materi atau jumlah pajak yang disengketakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rora. Kemudian untuk pelaksanaan putusan gugatan, pertama adalah penerbitan SP2G atau surat pelaksanaan putusan gugatan yang diterbitkan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Kemudian pelaksanaan putusan gugatan berdasarkan amar putusan dan jenis keputusan yang menjadi dasar objek gugatan, maka amar putusan itu nanti dikelompokkan menjadi 8 jenis. Kemudian pengembalian kelebihan dan penagihan jumlah yang masih harus dibayar. Dalam hal pelaksanaan putusan gugatan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jika pelaksanaan putusan gugatan menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, maka jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah tersebut merupakan dasar penagihan pajak dan ditagih. Keduanya dilakukan sesuai dengan tata cara pengembalian kelebihan dan penagihan pajak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya. Di sini ada 8 jenis amar putusan.
Berdasarkan amar putusan dan jenis keputusan yang menjadi dasar objek gugatan, maka amar putusan gugatan dapat dikelompokkan menjadi 8 jenis. Yang pertama, membatalkan pelaksanaan atau surat keputusan atau surat yang berkaitan dengan surat paksa, SPMP, pengumuman lelang, dan keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Kemudian membatalkan SKP yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian yang ketiga, membatalkan SK keberatan yang penerbitannya juga tidak sesuai dengan prosedur. Yang keempat, membatalkan surat pemberitahuan bahwa keberatan wajib pajak tidak dapat dipertimbangkan. Yang kelima, membatalkan surat keputusan atau surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Dan yang keenam, membatalkan surat keputusan atau surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan membatalkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Kemudian selanjutnya mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan penggugat dan atau menolak atau tidak dapat diterima. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya berarti ya? Oke, teman-teman silakan jika ada yang mau ditanyakan ke kelompok yang bersangkutan. Jangan sampai saya nanya lagi lah nanti. Nanti kalau kalian kayak gini pada waktu hari Sabtu, sayang loh. Ada ketemu hakim. Bener kan? Pak Dudi. Beliau hakim senior saya dan baru sih jadi hakim. Beliau kuat sekali dalam international tax dan transfer pricing. Harapannya dengan adanya beliau, sengketa transfer pricing, probabilitas kemenangannya bisa banyak di DJP. Kalau kalian saya kasih lihat bagaimana putusan atas sengketa transfer pricing itu terjadi di pengadilan banyak. Kalau tadi kan 70% DJP kalah ya, transfer pricing 80-90% kalah DJP. Ya, harapannya dengan adanya Pak Dudi, beliau banyak memegang berkas transfer pricing juga sebelumnya, Dudi Wahyudi itu, nantinya hakimnya ada yang paham tentang transfer pricing kan, itu. Sehingga sebandinglah dengan pihak luar yang paham Pak transfer pricing, sehingga dari putusan majelisnya lebih wise. Jadi manfaatkan betul hari Sabtu nanti untuk bertanya ke Pak Dudi ya, jangan bertanya ke saya. Saya kalau ditanya saya nggak sampaikan semua jurusnya. Saya alhamdulillah ditunjuk karena saya dianggap sebagai pihak eksternal nantinya. Udah dapat suratnya kan Mbak Dinda atau Mas Azhar untuk kuliah umum hari Sabtu? Belum dapat yang surat resmi. Iya, tapi tahu kan pembicaranya? Udah tahu ya? Iya, gitu. Saya mah bisa sebagai pemohon banding, bisa termohon saya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanya, saya tanya ke kelompok yang bersangkutan tadi, silakan tentang pelaksanaan putusan. Berapa lama sejak itu harus disampaikan dokumennya itu ke pihak-pihak yang bersengketa? Ya, kan sudah diputuskan tuh dokumennya itu kan akan dikirim ke KPP atau ke kantor pusat ya, nanti diteruskan ke unit-unit terkait dan istilahnya pihak-pihak yang bersengketa. Berapa lama tadi? Coba bisa dibuka slide-nya biar teman-temannya semuanya lihat juga. Atau kalian teman-teman lihat tuh di pasal putusan di Undang-Undang Pengadilan Pajak di bagian-bagian terakhir. Silakan dipresentasikan kelompoknya. Berapa lama itu harus dikirim pelaksanaan putusan? Izin menjawab Pak. Enggak, silakan sebut nama. Saya Raden Rara. Di pasal 88 ayat 1, salinan putusan atau salinan penetapan pengadilan pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal putusan pengadilan pajak diucapkan. Sejak ucap, ya. Atau dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal putusan setelah diucapkan. Oke, terus ayat 2-nya. Putusan pengadilan pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Oke. Terus ketiganya? Terakhir, pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan pajak
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Oke, kena sanksi. Ya, pejabat itu diantaranya adalah pejabat panitera di pengadilan pajak ya. Sejak ucap 30 hari itu harus sudah dikirim ya. Kalau putusan sela berarti 7 hari kerja ya. Oke, itu kondisinya ideal. Sekarang dengan adanya pandemi ini ada nggak? Ini saya share putusan ini ya, Undang-Undang Pengadilan pasal 88 ya. Ada nggak kalian sejak ini pandemi ini bagaimana prosedurnya? Nanti kalian sekali-kali jalan-jalan ke webnya Sekretariat Pengadilan Pajak ya. Jalan-jalan aja ke sana. Jalan-jalan. Jalan-jalan maksudnya browsing ya. Ambil tiduran, you browsing. Coba sekalian saya kasih lihat ini. Ini adalah surat edaran nomor SE 16 2021. Terlihat nggak? Terlihat ya semuanya ya? Oke. Di sini baru keluar 25 Juli 2021. Ya. 25 Juli. Nah, di sini lihat nih ya. Kalian baca nih ketentuan yang huruf E, coba salah satu baca yang suaranya paling kenceng. Mas Surya Lencana coba, Suta Lencana coba. Ketentuan. 1. Jangka waktu mengenai persiapan dan pelaksanaan persidangan. A. Jangka waktu persiapan persidangan tidak memperhitungkan periode tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 PPKM level 8 hari dalam penghitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Iya benar, jangka waktu pelaksanaan pengadilan pajaknya akan, kalau tidak diikutkan itu berarti akan bertambah ya, akan bertambah. Ingat itu ya, ingat betul. Artinya kalau harus ada ucap tanggal, ambil contoh ucap tanggal 27 karena ternyata tidak bisa itu akan ditunda sampai dengan tanggal 2 Agustus ya. Jatuh temponya mundur. Clear ya. Lanjut yang huruf B-nya. Jangka waktu pelaksanaan persidangan tidak memperhitungkan periode tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 atau 8 hari dalam penghitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Iya, kayak itu teman-teman ya. Tidak memperhitungkan PPKM ini ya. Nanti kalau kalian ada soal, kalau kalian nggak baca sekretariat ini dengan adanya pandemi ini kalian nggak ngerangkum tanggal-tanggal itu, kalian akan kena di situ. Ya, benar Pak, 12 bulan. Iya 12 bulan. Tapi ternyata pada waktu mau deadline masuk dalam periode PPKM kan akan ditunda. Ya. Hati-hati ya, hati-hati. Soal kami nanti kayak gitu. Karena pengadilan pajak semuanya bicara hal itu. Oke. Silakan dilanjut yang ayat 2-nya, ketentuan yang 2. Saya minta tolong salah satu perempuan yang mau volunteer, yang nggak biasa bicara, sekali-kali bicara. Biar temannya pada dengar suaranya, setahun nggak pernah dengar suara kalian. Ya nggak pernah ngobrol. Monggo, jangka waktu mengenai layanan administrasi lainnya, silakan. Yang belum speak hari ini siapa? Mbak Audrey udah bicara belum Mbak Audrey? Belum bicara? Kalau monggo silakan Mbak Audrey. Silakan Mbak Audrey bacain yang ayat yang nomor 2-nya. Angka 2. Pengiriman salinan putusan. Oke, terus.
Ya, teman-teman. Jadi semuanya mundur ya, 8 hari. Oke? Mundur semuanya teman-teman di situ ya. Nanti hati-hati kalau nanti soal UAS kalian menyangkut-nyangkutin yang tanggal tahun 2020 dan 2021. Semoga saja kuisnya soalnya nggak ada gitu. Tapi kemarin draft yang saya bikin soalnya adalah contoh di 2020. Jadi saya sarankan setelah ini kalian coba buka web Sekretariat Pengadilan Pajak ya. Sekretariat Pengadilan Pajak Anda buka. Ini nanti bisa kalian masuk ke webnya ini, web Sekretariat Kementerian Keuangan di PP Sekretariat Pengadilan Pajak ya. Semuanya ada di sini. Pernah ada yang masuk sini? Ada belum? Ini lengkap semuanya, pengumuman ada. Visi misi, nah, ini jenis layanannya bagaimana, kemudian juga info sidang bagaimana, statistik yang tadi saya perlihatkan itu. Kalian silakan lihat aja sendiri di situ ya. Ini peraturan ada tadi, semuanya ada. Bahkan di sini juga bisa kalian belajar alur-alur juga pemeriksa bagaimana beracara di pengadilan. Ada alur-alurnya juga. Alur banding bagaimana. Ini ada alurnya. Ya, di situ ada alurnya dan sebenarnya ada pasalnya. Ini bisa Anda download aja. Kalau mau belajar baca Undang-Undang Pengadilan Pajak kan capek tuh, ya kan? Kalian ambil ini. Ini ada harinya, bulannya, ada pasalnya. Hari, tanggal, pasal, hari, tanggal, pasal ada. Di sini juga ada pertanyaan-pertanyaannya gitu. Ini kalau banding, bagaimana Pak kalau yang gugatan? Nah, gugatan juga ada alurnya. Ya. Itu ada di sini sekretariat tuh, ya. Teman-teman bisa pelajari nanti. Webnya nanti saya izin share bagikan. Oke? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya rasa karena tinggal 10 menit, saya kasih contoh soal 1, silakan salah ini. Coba yang bisa ngerjain, terlihat. Yang bisa ngerjain silakan. Terlihat kan? Terlihat, Pak. Oke, silakan. Biar kalian mengingat pemeriksaan sebelumnya di keberatan, ya. Ini kan keberatan tuh. Titipan dari Pak Ferry ini. Sudah ada yang dapat? Silahkan. Mas Azhar, dapat Mas Azhar? Mas Jaim, dapat? Angkanya? Kalau sudah dapat silahkan di-share teman-temannya biar lihat. Pakai Excel boleh. Atau dibacakan aja. Atau di loginnya.
Nah, berapa pendapatnya? Sudah terlihat semua kan tadi? Ayo. Mbak Sherly dapat? Mas Arief? Muhammad Farid? Berapa bulan kok kalian tinggalkan keberatan, masa udah lupa? Come on. Izin Pak mencoba. Monggo Mas. Siapa namanya? Azhar Pak. Mas Azhar, silakan. Kalau perhitungan saya yang masih harus dibayar tuh 19.500.000 Pak. 19.500.000 didapat dari kan waktu mau mengajukan keberatan udah bayar 5 juta, tapi ternyata keputusannya 20 juta, berarti masih ada kurang bayar 15 juta. Ditambah sanksi administrasi 2% dikali 15 karena per 10 Oktober itu dia udah 10 bulan. Berarti ditambah Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 4 bulan ternyata. Berarti jadi 19.200.000 Pak. Jadi pokoknya 15 juta karena yang keputusan keberatan bukan 24 juta menjadi 20 juta dan sudah dibayar 5 juta, berarti sisa 15 juta ya. Terima kasih. Tinggal masalah bunganya, ya kan? Mbak Anita, bagaimana perhitungannya Mbak Anita? Anita dia? Waktu kondisi masih gila-gilanya itu kan pemerintah Kalau saya bikin darurat, kita udah pakai dendanya 50%. Yes, clear, cocok, tepat. Denda pada saat keberatan itu langsung kena 50% ya, teman-teman ya. Pasal berapa Mbak Dinda? Mbak Dinda? Keberatan ngajuin itu 50% pasal berapa? Dapat vaksin juga. Ayo, Mbak Anita tahu pasal berapanya? Undang-undang KUP pasal berapa? Ayo buka UP-nya. Kalau belajar itu undang-undang di sampingnya, teman-teman. Gitu. Pasal berapa? Undang-undang KUP denda 25 ayat 9, Mbak. 25 ayat 9 bahwa jika keberatan dan tidak dilanjutkan upaya hukum berikutnya itu otomatis ingkrah, wajib bayar pokok sisa yang belum dibayar ya. Ingat ya. Pokok sisa yang belum dibayar karena sudah ada pokok plus bunga yang 24 tadi ternyata ketetapannya jadi 20, sisa 15 juta itu jadi pokok Mas Azhar tepat. Hanya masalahnya Mas Azhar salah di bunganya. Kalau sudah tindakan hukum itu sudah bukan bunga lagi tetapi menjadi denda ya. Oke? Administrasinya bukan bunga lagi tapi denda dan itu 50%. Apa yang terjadi sama kalian di keberatan kemarin dengan Pak Ferry? Belajar lagi ya, teman-teman ya. Biar nggak bikin malu Pak Ferry, nggak bikin malu kantor pajak, nggak bikin malu nanti kalau kalian kayak gitu saya gugat kalah semua kalian nanti. Ya, tolong ya. Belajar lagi. Saya aja sampai hafal loh. Masa kalian baru belajar nggak hafal? Iya. Apa ya? Ini kan Pak Yazid kan ini apa namanya kan sama, kan? 20 tahun bekerja. No, saya 20 tahun sebagai pemeriksa. Saya tahunya cuma netapin. Saya baru belajar tentang keberatan. Saya baru belajar dibanding pada saat saya setelah keluar. Karena awalnya pemeriksa itu nggak urusan proses berikutnya. Pemeriksanya berurusan sampai dengan surat ketetapan pajak saja. Pada saat keberatan, orang keberatan yang belajar. Pada saat banding juga penelah keberatan yang belajar.
Tetapi setelah saya keluarnya Desember 2019 dan 2020, saya akhirnya mau nggak mau belajar hal keberatan, banding, peninjauan kembali. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang baru juga buat saya. Saya mau minta maaf Ya, nih Pak. jujur, saya sesuatu yang baru buat saya. Nah, Juga. Makanya saya sama-sama belajar dengan kalian. Kalian aja ya, bentar ya. Gitu, ya. Oke, terima kasih. Ini karena sudah tinggal waktunya 3 menit. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mas Ahmad Naufal, mau tanya Mas Ahmad Naufal? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, saran saya, insya Allah hari Sabtu, kuliah umum, ada hakim, beliau senior di kantor pajak. Dan beliau sebelumnya Widya Iswara juga Widya Iswara, tapi beliau di Pusdiklat Pajak ya. Pak Dudi itu di Pusdiklat Pajak, bukan di kampus Tan ya, Widya Iswara di Pusdiklat Pajak itu di Selipi atau Penawarman, Blok M sana. Dan beliau in charge transfer pricing. Nanti kita akan berdiskusi bersama tentang current issue, akan diskusi bersama tentang bagaimana beracara di pengadilan. Ya, dengan background beliau international tax, bagusnya nanya beliau tentang itu. Oke. Tapi saran saya tanya tentang bagaimana Pak, bagaimana suasana batin sebagai hakim pada saat ngambil. Karena hakim itu kan kakinya satu di surga, satu di neraka Pak. Itu aja coba tanya. Bingung dia pasti. Kalau ada tanya saya bagaimana Pak Yazid sebagai kuasa hukum, saya bilang ya saya membela yang bayar. Saya cuma bilang gitu kan. Nah, saya gampang kan membela yang bayar. Pada saat saya jadi pemeriksa, saya membela yang bayar saya pegawai negeri di bawah negara, saya ajar semua yang saya ajar. Saya dapat instruksi ajar tuh Coca-Cola ya saya ajar itu ini ya saya ajar. Udah. Pada saat di luar ya sekarang saya harus beracara dan membela yang bayar kayak gitu teman-teman. Jadi kondisi-kondisi itu kalau pada saat di luar itu harus kalian perhatikan. Salah satu force majeure adalah tidak ada dari pihak wajib pajak yang bisa tanda tangan permohonan banding. Kemarin kalian mendengar beberapa dari ekspat pulang kan keluar dari Indonesia. Bagaimana mau mengajukan surat banding kalau yang tanda tangan nggak ada? Padahal sudah mau jatuh tempo. Itu nanti akan jadi pertanyaan-pertanyaan kami. Ibaratnya akan mengajukan permohonan banding tanggal 30 Juli nih. Harus diajukan. Tapi ternyata ekspatnya di luar. Penanggung pajak di luar. Siapa yang tanda tangan? Kuasa dong. Lah kuasa nggak bisa. Kuasa nggak bisa tanda tangan kalau belum dapat surat kuasa. Dan surat kuasanya orangnya udah di Jepang sana, di Vietnam. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan akan mengarah ke sana kalau sehingga kalian harus siap-siap beracara. Pak, ini force majeure bla bla bla. Yang minggu lalu saya sampaikan tentang tanda tangan stempel kan? Ya enggak? Ya, saya sampaikan kan minggu lalu tanda tangan stempel. Pak, tanda tangan stempel boleh Pak karena ada putusan peninjauan kembali yang memenangkan itu. Tulis aja. Oke? Kayak gitu teman-teman. Oke, karena waktunya sudah habis, ada bunyi sirine di telinga saya. Silakan ditutup kelas, sampai jumpa hari Sabtu. Monggo ketua kelasnya. Untuk mengakhiri kelas hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Saran saya, belajar betul pemeriksaan. Karena nantinya tidak ada AR pengawasan, adanya pemeriksa. Karena nanti pengawasannya by mesin, pelaporan by mesin, yang tidak bisa digantikan oleh mesin adalah aspek psikolog, aspek komunikasi, aspek negosiasi, dan itu hanya ada di pemeriksaan, penelaah keberatan, dan di sidang. Ya, itu nggak bisa diganti. Itu pengacara diganti mesin nggak bisa. Tapi pelaporan diganti mesin bisa. Ya kan? Pengawasan diganti mesin bisa. Ya, gitu teman-teman. Oke, di situ aja saran saya. Belajari lagi pemeriksaan. Buka lagi buku keberatan. Itu tidak akan hilang karena itu sampai dengan Anda bekerja nanti. Oke, saran saya dari saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Thank you.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.